saya Dr. Dwi Aprilia Rahmawati, dokter yang berjaga pada klinik pagi hari ini. Baik, apa benar dengan Ibu Tiara, umur 30 tahun ya Bu? Iya dok. Tinggal di Tangerang, ya. Baik Ibu, sesuai jadwal kita akan melakukan pemeriksaan pendengaran dan keseimbangan. Mungkin nanti akan sedikit tidak nyaman, apakah Ibu bersedia? Bersedia dok. Baik. Selanjutnya menyiapkan pasien terlebih dahulu. Pasien sudah duduk dengan badan agak condong ke depan. Dan nanti saat diperiksa, posisi antara pemeriksa dan pasien yaitu kepala si pasien ini lebih tinggi dibanding kepala si pemeriksa agar lebih mudah untuk melihat si telinganya tersebut. Selanjutnya alat-alat yang akan digunakan yaitu ada lampu kepala, otoskop, dan corong telinga, serta garpu tala. Sebelum melakukan semua tindakan, mencuci tangan terlebih dahulu agar tangan tetap steril. Setelah mencuci tangan, memakai lampu kepala dengan benar. Pertama yaitu pemeriksaan telinga luar yang terdiri dari inspeksi dan palpasi. Inspeksi dilihat pada daun telinga, kulit, dan meatus auditorius externus tidak terlihat adanya cairan yang keluar. Lalu pada retroaurikular tidak terlihat adanya pembengkakan yang menandakan infeksi. Lalu palpasi pada bagian depan dan belakang telinga tidak adanya nyeri tekan pada bagian depan dan belakang telinga. Selanjutnya melakukan pemeriksaan dengan otoskop. Nah, cara memegang otoskopnya itu jika ingin memeriksa telinga sebelah kanan menggunakan tangan kanan, dan jika ingin memeriksa telinga sebelah kiri menggunakan tangan kiri. Nah, cara memegangnya agar stabil, jari kelingking si pemeriksa itu menekan pipi si pasien. Lalu jangan lupa untuk menarik atau menjepit telinga dengan menggunakan jari telunjuk dan juga jari tengah. Dilihat pada membran timpaninya tidak terlihat adanya cairan yang keluar, lalu tidak adanya kemerahan serta tanda-tanda abnormal lainnya. Selanjutnya melakukan pemeriksaan pendengaran. Nah, pemeriksaan ini terdiri dari 3 tes, yaitu yang pertama tes Rine, yang kedua tes Weber, yang ketiga tes Wabah. Yang pertama tes Rine. Tes Rine ini dilakukan untuk membandingkan hantaran melalui udara dan hantaran melalui tulang pada telinga. Caranya yaitu dengan menggetarkan garpu tala, lalu menaruhnya pada prosesus mastoid pasien. Jika tidak terdengar, taruh di depan telinga sekitar 2,5 cm. Nah, Rine positif jika terdengar dan Rine negatif jika tidak terdengar. Yang kedua itu tes Weber. Nah, tes Weber ini dilakukan untuk membandingkan hantaran tulang pada telinga kanan dan juga telinga kiri dengan cara menggetarkan garpu tala, lalu menaruhnya pada garis tengah kepala. Jika terdengar keras hanya pada salah satu telinga berarti terjadi lateralisasi, dan misalnya terdengar kerasnya hanya pada telinga sehat berarti telinga yang sakit ini mengalami tuli sensori neural. Jika yang terdengar keras hanya pada telinga yang sakit berarti telinga sakitnya mengalami tuli konduktif. Nah, selanjutnya yang ketiga itu tes Wabah. Tes Wabah dilakukan untuk membandingkan hantaran pada telinga yang diperiksa dan pada pemeriksa yang pendengarannya normal dengan cara menggetarkan garpu tala, lalu menaruhnya pada prosesus mastoid pasien sampai tidak terdengar bunyinya. Nah, setelah itu menaruhnya pada prosesus mastoid pemeriksa yang pendengarannya normal. Jika pada pemeriksa masih terdengar berarti swabahnya memendek. Jika pada pasien masih terdengar berarti swabahnya memanjang. Selanjutnya tes berbisik. Nah, tes berbisik ini dilakukan untuk menilai adakah gangguan pada pendengaran pasien atau tidak. Nah, tes ini dilakukan dengan cara pasien diposisikan duduk, pasien sudah duduk. Selanjutnya si pemeriksa berdiri di belakang pasien dengan jarak sekitar 60 cm. Lalu membisikkan kata-kata atau kalimat kepada si pasien. Jika si pasien bisa mengulangi berarti tidak ada gangguan pada pendengaran pasien. Misalnya 10. Nah, berarti si pasien tersebut tadi bisa mengulang apa yang saya bisikan, berarti si pasien tersebut tidak mengalami adanya gangguan pada pendengarannya. Selanjutnya mencuci tangan setelah melakukan pemeriksaan agar tangan tetap steril.
Selanjutnya melakukan tes keseimbangan. Yang pertama dengan uji Romberg. Uji Romberg dilakukan dengan cara berdiri, pasien berdiri, tegak, dengan mata tertutup. Lalu kedua tangan dilipatkan di depan dada. Nah, berdiri dengan posisi tersebut selama 30 detik. Jika si pasien tidak terlihat adanya tanda-tanda seperti ingin jatuh, berarti tidak ada gangguan pada keseimbangannya. Nah, uji Romberg ini dapat dipertajam dengan cara kaki tandem depan belakang. Bisa kakinya dimajuin, yang belakang ke belakang. Nah, dengan posisi yang sama seperti tadi, cuma bedanya kakinya ini yang depan dan belakang itu tandem. Nah, seperti ini selama 30 detik. Jika tidak terlihat seperti ingin menjatuh, berarti tidak adanya gangguan pada keseimbangan si pasien. Selanjutnya, uji berjalan atau stepping test, yaitu pasien jalan di tempat sebanyak 50 langkah. Di tempat. Nah, jika tidak adanya perubahan tempat sejauh jaraknya 1 meter dan juga berputar sejauh 30 derajat, berarti pasien tidak mengalami gangguan keseimbangan. Selanjutnya melakukan uji cerebellum atau pulse pointing test, yaitu dengan cara pasien meregangkan tangan, lalu dengan mata tertutup mempertemukan kedua telunjuk di atas kepala. Jika pasien bisa mengikuti arahan si pemeriksa, berarti pasien tidak mengalami gangguan pada keseimbangannya. Sudah. Selanjutnya meminta si pasien untuk menunjuk hidungnya dengan mata terbuka dan tertutup seperti ini. Pasien dapat mengikuti arahan dari pemeriksa, berarti pasien tidak mengalami gangguan pada keseimbangannya. Selanjutnya tahap interpretasi. Baik ibu, tes pendengaran dan keseimbangan sudah dilakukan. Pada tes Rine, hasilnya itu positif Rinenya. Lalu pada tes Weber tidak terjadi lateralisasi. Lalu pada tes wabah, wabahnya memanjang. Lalu pada tes berbisik, pasien dapat mengikuti arahan atau kalimat serta kata-kata yang diinstruksikan oleh pemeriksa. Nah, pada tes keseimbangan tidak terjadi adanya gangguan keseimbangan pada pasien. Hasil kedua tes tersebut adalah dalam batas normal. Baik ibu, pemeriksaan sudah selesai. Apakah ada yang ditanyakan? Baik, semua hasil pemeriksaan akan saya catat dalam daftar medis ya ibu ya. Baik, terima kasih ibu.